Baik, halo semuanya. Jadi pada video kali ini, melanjutkan dari video sebelumnya, kita akan belajar tentang layouting di Jetpack Compose. Baik, apa itu layouting? Jadi layouting itu adalah cara kita menyusun view-view yang ingin kita bikin sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, baik, ini default projectnya kita hapus aja ya, yang greeting ini. Di sini nanti saya kasih contoh bagaimana itu, apa itu layouting. Misalkan di sini saya buat biodata ya. Misalkan nama Rizky, kemudian teks misalkan hobi saya misalkan main games. Kemudian teks misalkan di sini apa ya, usia 24 tahun misal. Coba kita jalankan dulu dan kita lihat hasilnya di emulator seperti apa. Nah, tanpa layouting, view yang kita buat itu akan ditumpuk seperti ini. Jadi nama saya, hobi saya, usia saya di sini itu akan ditumpuk karena kita tidak menerapkan layouting. Nah, ada beberapa cara kita menyusun layout ya. Yang pertama ada kolom, yang kedua ada row, yang ketiga ada box, kemudian ada constraint. Nah, cuma untuk constraint ini kita akan bahas di lain episode ya, karena agak panjang, agak kompleks untuk constraint. Nah, yang ini coba kita copy paste. Ini kan ditumpuk kayak gini ya. Kalau misalkan si view ini, si view text ini kita masukin ke dalam kolom, kira-kira apa yang terjadi? Nah, jadi view yang dimasukkan ke dalam kolom dia akan disusun secara vertikal ke bawah ya. Nama saya, hobi saya, dan usia saya itu disusun dari atas ke bawah. Nah, terus bagaimana dengan row? Nah, kita coba ya, apa yang terjadi kalau misalkan si biodata ini kita tuliskan di row. Oh, sorry. Kita cut saja. Kemudian kita paste. Kemudian coba kita jalankan. Nah, bisa dilihat kalau misalkan menggunakan row, view itu akan disusun ke samping ya, horizontal. Jadi nama saya, hobi saya, usia saya semuanya disusun ke samping. Nah, itu adalah row. Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang box ini seperti apa? Kita lihat apa yang terjadi kalau misalkan kita kasih di box. Nah, kalau di box kok dia menumpuk ya. Jadi box emang basicnya dia ditumpuk. Cuma apa yang membedakan dengan yang awal tadi, yang ditumpuk tadi kan sama-sama ditumpuk. Nah, bedanya kalau di box kita bisa memposisikan si teks ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi pertama di sini ada yang namanya modifier. Modifier itu istilahnya apa ya? Jadi kita bisa ngemodif si view ini, si box ini. Jadi kalau misalkan kita naruh modifier di sini, modifier, artinya kita akan ngemodif si teksnya. Tapi kalau misalkan modifiernya di sini, kita akan ngemodif si boxnya. Nah, apa yang kita modif? Nah, saya pengen kalau si box ini dia full size ke sini nih. Nah, jadi kalau misalkan kita kasih background dulu di sini ya, biar kelihatan. Color dot red misalkan. Kita bisa ngelihat size boxnya dulu biar kelihatan.
Nah ini boxnya, jadi dia udah full ya. Nah ini adalah boxnya, jadi dia mencangkup seluruh layar. Nah tinggal yang teks ini, yang nama, yang hobi, yang usia, saya pengen memposisikan dia, misalkan yang nama ini di atas, yang hobi ini di tengah, dan yang usia ini di bawah tapi di tengah. Caranya gimana? Kita pakai modif lagi, modifier. Kita modif lagi si nama, saya pengen diposisikan pakai function ini, alignment, terus tulis alignment dot top center. Top itu atas, center itu tengah. Jadi nanti nama saya akan ditulis di sini. Yang kedua, kita coba modif lagi, modifier dot alignment, saya pengen hobi saya itu di tengah di sini, dot center. Nah kemudian usia saya pengen ditaruhnya di bawah, bottom center, di bawah di tengah sini. Kalau misalkan kita jalankan, nah bisa dilihat ya, nama saya di atas, hobi saya di tengah, dan usia saya di bawah, di tengah. Nah itu adalah bedanya box dengan tanpa layout tadi. Jadi emang basicnya box itu ditumpuk, tapi kita bisa memposisikan view yang ada di dalam box ini sesuai dengan yang kita inginkan menggunakan function modifier. Nah, kita akan bahas lanjut tentang modifier ini seiring dengan berjalannya pembelajaran ini ya. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana menggunakan padding, bagaimana menggunakan custom height atau custom width, seperti itu. Nanti kita akan melihat satu-satu. Nah kemudian pertanyaannya, bisa gak kita buat layout ini di dalam layout yang lain? Tentu bisa. Misalkan yang ini row, saya pengen ada di dalam sini nih. Nah ini bisa ya. Jadi misalkan contoh ini kita copy dulu, kita cut, kita tulisin di sini yang ininya, tapi saya hapus karena di kolom kita gak butuh alignment kayak gini ya. Oke, kita bayangkan teman-teman, ini kolom itu kan dia akan menyusun dari atas ke bawah ya. Nah, ini boxnya saya hapus modifiernya dulu ya, biar dia nggak merah. Nah kita bayangkan kolom itu kan dia akan menyusun teks ini dari atas ke bawah gini kan. Nah di sini row dia akan diposisikan di bawah teksnya. Misalkan di row ini saya pengen buat apa ya, buat teks lagi, misalkan teksnya apa ya, hello. Di sini saya kasih teks word. Bisa kebayang gak ini tampilannya bakal kayak gimana? Jadi dia akan si kolom akan nyusun si teks termasuk row dia dari atas ke bawah. Jadi di sini akan ada nama saya, hobi saya, usia saya, dan di sini akan ada hello world-nya ditata ke samping. Nah, biar lebih jelas, saya pengen di sini ngasih space ya, spacer modifier. Kita pengen ngasih jarak dari si hobi, dari biodata ke kata-kata hello world-nya. Kita ingin ngasih jaraknya setinggi 24.dp. Nah, dp ini adalah satuan di Android ya untuk layout. Jadi nanti ada pixel, ada sp, dan ada dp ya. Oke, kita jalankan.
Nah, ini bisa lihat bahwa nama saya disusun ke bawah termasuk dengan si hello world-nya. Cuma teks hello world-nya karena dia menggunakan row, dia akan disusun ke samping. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa bebas berkreasi. Sebenarnya teman-teman di sini bisa memasukkan lagi kolom atau box misalkan. It's okay. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Baik, itu dia video layouting pada kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga ditanyakan di media sosial. Terima kasih.